Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan Ketua BEM. Ini adalah episode kita melihat bahwa pendidikan menjadi item yang penting. Hari ini kita didampingi dengan banyak sekali stakeholder pendidikan yang ada di sekitar kita. Tapi untuk bagaimana kita melihat pendidikan melalui kacamata BEM, hari ini kita bersama dengan Ketua BEM Sabrianti. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita Alhamdulillah. Pak, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, saya persilahkan dulu untuk pertama perkenalan. Let's introduce yourself. Mungkin melalui bahasa apa sajalah. Karena FKIP itu luar biasa menurut saya. Oke, Silakan. terima kasih Pak. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Let me introduce myself. My name is Sabrianti S. Nama saya Sabrianti S. Jadi teman-teman saya biasa memanggil saya Anti. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, angkatan 2017 dan saat ini sedang di semester 8. Kebetulan juga saya sekarang menjabat selaku Ketua BEM FKIP Universitas Tomakaka. Terima kasih. Ya. Kemudian sudah tahun kedua ya, tahun ketiga ya? Tahun kedua, Pak. Tahun kedua. Ini apa-apa saja sih yang di ini? Saya sebenarnya agak terkesima juga tadi mendengarkan Ketua BEM mau datang, set of perempuan. Ini luar biasa. Ketua BEM perempuan memang ada beberapa ya? Ya, di kepengurusan sebelumnya juga ketua BEM-nya perempuan. Oh ya. Karena di FKIP itu dominannya memang perempuan. Jadi di kelas saya sendiri juga cuma satu yang laki-laki yang Oh. bertahan sampai saat ini. Jadi dia tuh menggugur, naik semester gugur lagi laki-laki. Gitu ya. Iya, Atau kebetulan atau memang peminatnya banyak perempuan? mungkin peminatnya banyak perempuan, Pak. Jadi Banyak yang mungkin peka dengan anak-anak didik ya? iya, betul. Ya ya ya. Terus apa aja programnya itu di BEM? Jadi di BEM itu ada beberapa program kerja yang kami diskusikan kemarin pada saat proker. Namun karena situasi pandemik, jadi beberapa program kerja itu tidak dapat teresosialisasi dengan baik. Namun beberapa program kerja yang sempat kami laksanakan, yaitu diantaranya FKIP Peduli. Jadi di sini mahasiswa FKIP itu khususnya pengurus BEM, jadi kami melibatkan semua mahasiswa, bukan cuma pengurus. Jadi kami kegiatan pertama itu yaitu open donasi di kegiatan pada saat kebakaran di Toli-Toli. Hmm, Kemudian yang terjadi di Masamba yaitu banjir. jadi ya. Ya, dan juga program kerja pengabdian kepada masyarakat, yaitu ada mahasiswa peduli lingkungan. Jadi kami bersama-sama dengan mahasiswa, kemudian pengelola, kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di yang sempat terlaksana itu di Balinor, di belakangnya Pasar Lama. Jadi di sana kami membersihkan lingkungan di sekitar situ, terus ada musola yang kami benahi. Kemudian juga satu lagi pada saat gempa kemarin, jadi baru-baru ini kami melaksanakan yang namanya learning environment. Jadi di sini kami mahasiswa FKIP selaku volunteer mengajar di panti asuhan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta di panti asuhan Muhammadiyah. Jadi di situ kami Iya iya iya. melakukan pembelajaran kepada anak-anak di sana. Kemudian ada juga kemarin sempat terlaksana programnya yaitu seminar pendidikan. Nah, di sini Ya. seminarnya itu dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional. Nah, seminarnya ini bertemakan
inovasi pendidikan berbasis karakter dalam menghadapi tantangan industri 4.0, 4.0. Jadi di sini ada 2 pemateri yang alhamdulillah kami bisa, datangkan atau kami bisa, jadikan pemateri pada saat itu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Iswal. Saat itu Bapak selaku, Wakil Sekretaris KNPI, bidang penelitian Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian yang kedua, ada Bapak Muhammad Iswal, beliau selaku Sinar ketua, alam. ya, Sinar Alam, sorry maksud saya Sinar Alam. Iya, saya ikut waktu itu, makanya saya masih ingat. Oh, Saya malah merasa bahwa, dalam, diskusi seminar-seminar, FKIP salah satu yang menjadi iya. motor di situ, penggerak. Alhamdulillah. Jadi Bapak, Sinar Alam selaku ketua LPMP, Sulawesi Barat. Iya, iya. Menarik itu kalau ada Pak Iya. Sinar, memang beliau konsen dengan perkembangan pendidikan. Alhamdulillah beliau sangat banyak mengerahkan, apalagi kita kan FKIP di bidang pendidikan khususnya. Jadi, kami banyak sekali menerima materi-materi bagaimana menghadapi, siswa, karakter berbagai siswa, apalagi kan sekarang, eee, situasi pendidikan yang sudah semakin berubah-berubah. Maksudnya, eee, dulunya kan pembelajaran masih tatap muka. Nah, Ya, sekarang kita ketahui bahwa, adanya pembelajaran secara online. Jadi, di sini guru sangat dituntut bagaimana mengkondisikan, supaya proses pembelajaran itu tetap berlangsung dan siswa tidak, bosan mengikuti pembelajaran. gitu ya. Ya. Banyak juga kegiatannya BEM ini. Alhamdulillah. Terus, apa yang paling menarik kira-kira setelah jadi ketua BEM? Atau mungkin mewakili teman-teman BEM yang lain, kenapa sih harus jadi anggota BEM? Eee, Awalnya saya sedikit cerita pada saat, kemarin pada saat pendaftaran sebagai ketua. Ya. Jadi, Oh, daftar dulu ya? iya, Ada daftar, penjaringan bakal ada calon? penjaring ada penjaringan. Jadi di situ kan, saya awalnya masih ragu. Jujur saya ragu karena saya merasa, saya tidak mempunyai kapabilitas di situ. Saya Iya. tidak punya, pengalaman organisasi yang kayak teman-teman saya Mmm, untuk bisa menjadi seorang ketua. Karena ketua, ya ketua kita tahu bagaimana. iya. Kemudian, karena, kandidatnya, hari itu cuma satu, kebetulan dia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mmm, Terus, harus ada yang dampingi? iya, senior saya kan Oh, bilang, "Masa PBI tidak ada? Di bahasa mana Inggris ya? PBI? Bahasa Inggris. Masa begini-begini?" Terus dari situ, ya Harus langsung, ada yang tampil? ya harus ada yang tampil. Nah, bukan, mereka tidak memaksa, tapi saya juga merasa, kan, saat itu saya sebagai keti, dia bilang seniorku, Ketua tingkat ya ya? ketua tingkat, dia bilang, "Siapa lagi kalau bukan kita, kami percaya sama kita." Jadi mereka bilang dia percaya sama saya. Kemudian saya juga berpikir, kalau kita dikasih kepercayaan, kenapa kita tidak Iya, ambil kesempatan itu? amanah ya? Iya, jadi di situ juga saya berpikir, dari keraguan saya ini bisa menjadi Mmm, sebuah keyakinan dan alhamdulillah walaupun pada saat itu iya, iya, iya. kisru Oh, pemilihannya, kisru ya? pasti pernah Sempat didengar. kisru juga? Iya, kisru, alhamdulillah, namun, Walaupun pesertanya, panitianya banyak cewek-cewek, iya, sempat milih kisru cewek, juga? kisru juga. Gimana kisrunya itu? Jadi seru ini Pak, pada saat itu, eee, di ruangan aula B1. Ya. Nah, di situ kan pemilihannya sampai malam. Oh, sampai Ya malam? sampai malam, jadi pemungutan suara, sangat kisru di situ. Jadi saya juga berpikir di situ, oh ternyata, eee, di dunia kampus juga ada politiknya. Oh gitu, Ya artinya jadi ada ada persaingan-persaingan persaingan-persaingannya. dalam menjadi ketua Iya, ya? Artinya dalam ini menjadi dalam ketua, konteks yang positif? iya, dalam konsisten positif. Jadi di situ saya semakin yakin, pada Mmm, saat debat kandidat juga, di situ saya semakin yakin, oh ternyata, begini begini jalannya. Kalau mmm, kita, memang sudah, terjun langsung ke dalam, organisasi kampus itu sendiri. iya. Jadi, Banyak positifnya atau negatifnya? alhamdulillah banyak positifnya, Pak. Jadi saya saya sendiri berpikir kalau, ternyata
eee, selain kita sebagai ketua eee, selain kita sebagai ketua itu berperan sebagai ketua, kita juga harus berperan sebagai anggota. Karena, Ya, eee, misalnya nih Pak, kalau misalnya, dalam sebuah kegiatan, terus ketuanya tidak ada, otomatis pengurusnya yang lain tidak ada. Padahal kan ketua harus duluan ya, iya, ketua harus pengorbanannya duluan. lebih besar Iya, maksudnya ini. betul sekali. Jadi, kalau tidak ada ketua yang bergerak terlebih dahulu, tidak akan Harus jadi betul-betul ini ya, iya, inisiator ya. ini betul. Jadi di sini saya sangat belajar banyak bagaimana memimpin diri saya sendiri, Mhm, kemudian bagaimana, menjalankan sebuah organisasi walaupun mungkin tidak semaksimal ya, organisasi kepengurusan sebelumnya, namun alhamdulillah ya beberapa program kerja ya. kami bisa laksanakan dengan Ya, begitulah mungkin juga bahasa yang mengatakan bahwa tiada gadis yang tak retak. iya betul, Semuanya pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang Iya, sempurna. dan organisasi itu sendiri juga kan, di dalamnya manusia, jadi otomatis tidak ada organisasi yang sempurna juga. Sempurna ya. Ya menarik sekali nih karena, eee, anti ini ketua BEM saat pandemi. Iya, betul sekali. Iya. Apa yang dirasakan setelah pandemi ini? Bagaimana menjalankan roda organisasi karena yang masa transisi ini sebelum pandemi dan masa pandemi, anti dalam posisi itu kan? Iya, betul Ya, sekali. apa yang dilakukan setelah pandemi ini? Pasti banyak yang vakum, banyak yang pulang kampung, karena kita juga terhantam dengan badai pandemi yang meluluhlantakkan ekonomi, meluluhlantakkan dunia Pendidikan. pendidikan, meluluhlantakkan bisnis, apalagi pariwisata, banyak hal. Khususnya BEM sendiri gimana ini menghadapi? Jadi pada Hmm, saat pelantikan kemarin, yaitu bulan Februari tahun 2019, eee, kita kan tahu bahwa, pandemi Covid ini masuk pada bulan Maret. Maret 2020. Jadi kita tidak sempat, apa, kita sempat proker, namun itu tadi saya bilang ada beberapa program kerja yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Ada yang terpending juga Iya, ya, terpenting juga. Jadi di sini pengurus BEM seperti yang kita bilang, Pak, ada yang pulang kampung, pulang kemudian kampung. ada yang stay di Mamuju namun tidak bisa keluar-keluar kan, terus ada juga yang, eee, pokoknya banyaklah, Pak, Ya, banyak kendala banyak ya. sekali rintangannya. Apalagi kan dalam organisasi itu kita harus selalu mengadakan yang namanya evaluasi atau, Mhm. Ya ya ya. rapat-rapat mingguan lah kayak begitu. Ya Jadi ya ya ya. banyak sekali Evaluasi kendalanya pada pimpinan saat ya. ya, jadi seperti itu. Jadi memang pandemi ini, memang sebagai hambatan ataupun kendala yang sangat besar, namun ya di situasi lain ya memang kita harus mengikutinya, Pak. Apalagi setelah pandemi kita menghadapi lagi gempa, Iya 15 betul sekali. Januari. Iya betul Ini sekali. catatan kelam juga buat kita ada di Mamuju. Mungkin juga ini akhirnya membuat rasa kemanusiaan, saudara-saudara kita dari tempat lain juga berdatangan. Iya. Tapi Jadi dari BEM sendiri gimana ini? Pada saat gempa atau pasca gempa, apa mungkin masih ada kegiatan atau gimana? jadi kemarin, Pak, pada saat pasca gempa, Mhm. kebetulan kan BEM FKIP ini tergabung dalam satu organisasi nasional yang Mmm. namanya IMAKIPTI, Oh, Ikatan Imakipsi. Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Imakipsi. IMAKIPTI. Nah, dia baru bergabung pada saat, saya selaku pengurus ya. Mhm. Jadi Jadi semua BEM-BEM nasional iya, jadi ada di semua situ? BEM-BEM keguruan, Keguruan? Oh, keguruan khusus nasional. keguruan ya? Di situ juga ada, dari Unsulbar, BEM Oh, Unsulbar, kemudian ada juga, keguruan dari Unasman, ya. di situ. Jadi kemarin mereka sempat mendonasikan, eee, apa, Itulah muncul kemanusiaan ya yang tergerak ya, kemanusiaannya nasional, dia donasikan kepada, mahasiswa Mamuju. FKIP di sini di Mamuju. Oh. Nah, dan pengelola aktif juga beberapa yang, melakukan, bantuan kepada mahasiswa itu sendiri yang ada di Tapalang, kemudian ada di Mmm. Mamuju yang Oh terkena ya, itu yang dampak mahasiswa yang bencana. tersebar ya? Iya, Pak, yang terkena dampak Oh, bencana yang sempat terharu juga ini kita dengar ini. jadi Tapi memang, banyak ikatan-ikatan yang lain yang akhirnya
terenyuh juga pada saat kita kena bencana ya? Iya, alhamdulillah. Ada juga BEM Nusantara. Ada juga? Iya, di situ, Tapi aliansi memang fokusnya di keguruan atau olahraga juga? Di FKIP ini gabung ya? iya, di keguruan. Keguruan? Iya. Kan olahraga ada juga pendidikan olahraga, Heeh. sama halnya dengan pendidikan bahasa Inggris. Nah, di situ Mmm, setiap, kampus yang memiliki fakultas keguruan itu tergabung di IMAKIPSI. Makipsi. Kemarin sebenarnya saya dan teman saya mau ikut, rakernas Mmm, IMAKIPSI di Universitas Bosowa. Makassar? Iya, Bosowa pada saat bulan Februari, namun itu tadi langsung ada pandemi Covid, Oh, adanya perintah untuk acaranya yang melarang diundur berkerumun, atau eee, formatnya yang dirubah? ya seperti itu kira-kira, Pak. Formatnya ya? Iya, formatnya. Iya, karena memang kita ndak bisa ini ya. Padahal persiapannya itu udah tinggal kita berangkat malamnya langsung keluar Oh, surat edaran tidak boleh mengadakan berkumpul. kerumunan. Luar biasa ya. Iya, Banyak juga pengalaman Kuta BEM ini. alhamdulillah. Terus ada pengalaman lain apa yang bisa kita berbagi di sini? Eee, Ada mungkin mungkin kemudahan atau mungkin apa, mungkin lebih berat, gimana itu? kalau dibilang, kemudahan ya pasti teman-teman BEM juga pasti merasakan, Pak. Maksudnya di sini kita kan pengurus, otomatis bagaimana interaksi kita kepada dosen-dosen yang di kampus, Iya, kemudian pengelola, bahkan ke mengelola. tingkat yayasan. Jadi di sini kita bisa mengenal mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka. Menurut saya itu sebuah kesyukuran dan suatu kebanggaan karena bisa, bersama-sama apalagi seperti ini. Kemudian, eee pesan-pesan yang ingin saya sampaikan yaitu kepada, Iya, teman-teman, iya, eee, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena tidak ada orang yang dapat melakukan, kepada kita. Push yourself to study because, no one can do it for you. Jadi kita belajar, tidak mungkin orang lain yang akan belajar untuk kita, jadi seperti itu. Dan pesannya kemarin Pak Rendra pada saat, eee praseminar dosen. PPL 1 di sana, saya Ya, tidak ikut namun saya, lihat postingan ya, junior-junior rekam ya, saya, iya. Mereka itu ada satu caption-nya, Pak, dia ya, bilang, "Guru adalah guru, namun siswa bisa menjadi apa saja karena guru." Dan kalimat itu sangat masuk menurut saya dan saya sangat, berterima kasih juga kepada pengelola FKIP karena, mmm, mereka terus membimbing kami sampai, detik ini, bahkan mereka selalu apa, berusaha supaya kami itu bisa cepat selesai. Selalu oh, dikatakan seperti ini, "Kalau kalian bisa 3,6 tahun, ya, kenapa tidak oh, kampus-kampus lain seperti itu?" Jadi dari situ saya sendiri juga kan biasa teman-teman bilang, "Kenapa buru-buru mau cepat iya, selesai?" iya, 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 Kan biasa bilang begitu. heeh, Jadi saya bilang seperti ini, setiap orang pasti punya, eee target-target ya, target-target tersendiri. Jadi kalau kita bisa cepat selesai, kenapa tidak? Kenapa mmm, harus tunggu yang lama? Pasti orang tua juga akan ya bangga. bangga, Ya, kalau kita apalagi kan betul, FKIP alhamdulillah sudah banyak mencetak alumni-alumni yang berprestasi, kemudian ada alumni-alumni yang 3,6 tahun sudah selesai. mmm, Jadi kenapa tidak kita bisa mengikuti senior-senior kita seperti gitu ya. iya, Pak. Satu lagi nih, apa yang menurut Anti selaku ketua BEM, yang dirasakan, yang mungkin pelajaran yang didapatkan setelah berorganisasi, dibanding dengan kira-kira kalau tidak berorganisasi? Ngerti ya? Iya, Pak. Kira-kira pelajaran apa yang didapat ketika berorganisasi, yang mungkinnya membuka mata, membuka wawasan atau pikiran, yang mungkin saja tidak didapatkan di bangku kuliah? Ini kan biasanya ada juga yang, beranggapan bahwa dengan, menjadi aktivis katakanlah gitu ya, itu biasanya kuliahnya terlantar, Iya. terus, tidak fokus.
atau jarang pulang ke rumah, Mmm, atau gimana? Mungkin apa yang bisa di-share di sini? eee, saya tidak mengatakan saya membantah kalimat tersebut, Iya, namun, eee, kembali lagi, kalau menurut pribadi saya kembali lagi ke pribadi masing-masing, personalita. Jadi, kalau saya pribadi, Pak, alhamdulillah bukan berarti membanggakan diri ya, iya, tapi kuliah saya alhamdulillah mmm, lancar, rencana sampai sekarang saya sudah semester 8 dan hari ini saya tinggal menunggu jadwal untuk ujian hasil. mmm, Nah, untuk keluarga sendiri atau jarang pulang kampung, kalau sudah dipanggil orang tua, mmm, kayak sekarang sebenarnya, kemarin sudah di-chat orang di ah, rumah, "Bisa Ki langsung pulang karena mau panen mama," katanya, oh "mau iya, panen sawah." mau Jadi panen harus iya rame ini, iya, jadi kumpul-kumpul maksudnya, di iya, kampung lagi kumpul-kumpul ya? iya begitu. Jadi diharuskan pulang. Jadi saya bilang ke adekku, "Hari apa mau panen?" Dia bilang, "Hari Kamis." Jadi saya bilang, "Oh berarti bisa hari Rabu karena masih ada kegiatan ini dan insya Allah hari Senin ada kegiatan BEM lagi yaitu saya bertakjil." Nah Dapat aja. dari situ kalau saya pribadi Pak, tergantung diri kita eee, bagaimana kita mengatur kemudian me-manage waktu yang ada. Karena, sebenarnya saya pernah dengar begini, tidak ada orang yang benar-benar sibuk, cuman kita di prioritas ke berapa. Jadi Iya, 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 iya. menurut saya itu betul betul. Jadi Kita ya tinggal mengatur iya prioritas yang mana yang iya kita masukkan ya? iya betul. Jadi kalau memang, kamu jadi saya selalu ambil pribadi saya karena memang, eee, saya di Mamuju ini untuk kuliah. Saya ada di Mamuju, pertama kali menginjak kaki di Mamuju niatnya karena kuliah. Jadi prioritas saya memang di Mamuju itu kuliah. Jadi Mmm, untuk organisasi itu menurut saya, tambahan dan pencapaian. capaian ya? Iya Iya, luar biasa karena memang, eee, kadang-kadang organisasi yang membuat kita bisa berkembang, iya betul sekali, atau mungkin bisa punya kenalan yang lebih pengalaman paling besar, banyak. dapatkan pengalaman, mendapatkan kesempatan, Iya, iya, mengembangkan diri. mengembangkan diri, itu mungkin yang lebih tepatnya ya. Iya betul. Ya, untuk mungkin yang terakhir ini karena sudah mau sholat asar. Iya. Untuk closing apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman atau mungkin junior-junior yang lain atau mungkin, sahabat-sahabat muda atau Kakak yang lain yang bisa menyaksikan, konten ini? Apa ya, Insyaallah. eee, jadi mungkin sebagai pesan saya ingin saya sampaikan, jadi apapun itu yang menjadi pilihan kita, apapun itu yang menjadi pilihan kita, kita harus bersungguh-sungguh, melaksanakan. Jangan setengah-tengah karena kita tidak akan merasakan manfaatnya, seperti itu. Gitu ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Anti, Terima kasih, terima sama-sama, Pak. kasih Ketua BEM FKIP. Demikianlah, pertemuan kita hari ini di Pusat Pendidikan. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan sedikit pepatah dari seorang ilmuwan dari Jerman, Albert Einstein mengatakan bahwa pendidikan adalah apa yang tersisa setelah melupakan apa yang kita pelajari di sekolah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, Amin ini bisa kita ambil pelajaran apa yang ada di dalamnya dan salam saya juga kepada semua teman-teman BEM, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. amin Sama-sama kita menghadapi pandemi, sama-sama kita menghadapi gempa, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik mumpung Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk itu. betul sekali. Terima kasih, sahabat muda yang lain. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.